Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping deui di channel Nado Ibu Tailor, tempatnya belajar menjahit. Apa kabarnya sahabat semuanya? Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan belajar menjahit celana panjang wanita ya. Gambaran celananya seperti ini ya. Kemudian ini bagian tengahnya ya. Kemudian ini untuk bagian ban pinggangnya. Kemudian nanti kita buat kantong sembunyi di bagian sampingnya seperti ini. Kemudian belakang dikasih kupnat, sama bagian depan juga sama dikasih kupnat. Kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Baik sahabat, kita lanjut saja ke proses cara penjahitannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai saja eksekusi penjahitan atau cara jahit celana. Di sini saya jahit celana wanita ya. Seperti ini badan depan, pinggirnya sudah diobras seperti ini posisi. Bagian bawah juga sudah diobras, jadi diobras keliling. Kemudian ini untuk bagian sakunya ya. Untuk bagian saku di badan depan kita kasih pislin. Untuk saku dari tepi atas turun 4 cm, kemudian kita ukur lebar sakunya 14 cm. Kemudian ini badan belakang sama sudah diobras juga keliling. Langkah pertama kita kasih tanda dulu ya untuk bagian kantongnya. Seperti ini penampakan dari bagian luarnya. Kemudian kita kupnat badan bagian depan. Bagian sebelahnya sama. Kemudian badan belakang sama kita jahit dulu bagian kupnatnya ya. Oke, langkah selanjutnya kita buat dulu kantongnya ya. Seperti ini bahan untuk kantongnya.
saya pakai bahan SPTI. Panjang lebar bagian atas 17 cm, bagian bawah 20 cm, kemudian panjangnya 35 cm ya, seperti ini. Kemudian bagian depannya digunting sedikit. Kita jadikan dulu aja kantongnya ya sebelum ditempel di celananya. Pertama kita tempelkan dulu bagian lapisan kantongnya di bagian puring seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian kantong sebelahnya. Setelah selesai seperti ini, kemudian kita lipat, lalu kemudian kita jahit bagian bawahnya. Pastikan posisinya sejajar ya. Kalau tidak sejajar nanti ngarodon. Kemudian kita balik seperti ini. Langkah selanjutnya kita jahit saja, mulai dari bagian atas. Nah, setelah selesai pembuatan kantongnya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke pembuatan kantongnya ya.
Kita ambil bagian belakang, kita simpan di bagian bawah. Kemudian ambil badan depan, seperti ini posisinya. Kemudian kita ambil kantong yang sudah jadi tadi, pastikan yang ada lapisannya itu posisinya ada di luar. Kemudian kita mulai jahit yang ada guntingannya di bagian bawah, ada potongannya. Kemudian kita tandain di bagian bahan untuk kantongnya, disesuaikan dengan tanda yang ada di bahan celananya ya, seperti ini. Kemudian kita langsung jahit, digabung seperti ini. Kita jahit ke sampai bagian tanda, kemudian kunci jahitannya. Kemudian dari bagian dikunci jahitan tadi, kemudian kita jahit jarang sampai tanda 14 cm untuk bukaan kantongnya. Kemudian kita kunci lagi jahitannya. Nah, di bagian yang jahitannya dikunci, untuk bukaan kantongnya kita potong dulu benangnya. Ini untuk memudahkan nanti dalam pembukaan kantongnya ya. Kita selanjutkan saja jahit sampai ke bagian tepi celananya. Langkah selanjutnya kita buka seperti ini dipecah, disetrika dulu lebih bagus. Kemudian kita angkat bagian bahan celananya. Seperti ini posisinya ya. Kemudian kita jahit pas di bagian obrasan ini. Kita jahit sampai di bawah potongan bahan kantongnya ya, seperti ini. Setelah selesai,
kemudian kita jahit dari bagian luar ya. Kita balik dulu, pastikan bagian bahan celananya terpisah, bagian badan belakang sama badan depan, atau dipecah. Seperti ini. Kemudian kita jahit dari luar ya, sepanjang 14 cm. Kita jahit di bagian badan depan celananya. Nah, seperti ini. Nah, sudah ada bolong-bolong. Selanjutnya kita balik lagi. Oke, kita lanjut jahit yang bagian ada lapisannya. Seperti ini posisinya. Kemudian kita mulai jahit dari bagian bawah ya. Kita mulai jahit dari ujung bagian kantongnya. Kita jahit pas ngikutin jahitan yang tadi sudah ada ya. Sebelumnya ada jahitan. Kemudian kita balik lagi. Langkah selanjutnya kita lipat bagian pinggiran kantongnya seperti ini. Kemudian kita jahit pas di pinggirannya, pas di lipatannya, sejajarkan dengan obrasan seperti ini. Sudah hampir jadi kantongnya ya. Langkah terakhir kita jahit sekali lagi di bagian badan belakang. Kita mulai jahit dari jahitan yang sudah tadi ada ya. Nah, dari sini kemudian dijahit sampai ke bagian atas tadi.
Kemudian kita lanjut jahit ke bagian atasnya ya, biar rapi, biar gak goyang-goyang bagian kantongnya. Dan alhamdulillah pembuatan kantongnya sudah selesai. Kita rapikan dulu lebihannya ya. Sekarang nah seperti ini bagian dalamnya. Sekarang kita buka jahitan. Nah seperti ini, kita tes dulu. Oh, bisa masuk. Seperti ini selesai pembuatan kantongnya ya. Kita lanjut ke penjahitan bagian sampingnya ya. Kita mulai jahit dari bagian bawah. Mulai dari lutut kita jahit 2 kali ya, biar kuat. Setelah selesai penjahitan sampingnya, kita ukur lingkar pinggangnya ya. Kita dapat 48 cm, setengah lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya 96 ya. Kemudian nanti bagian bawahnya kita lipat, kemudian di zoom, kiri kanannya disetrika ya. Kita lanjut ke bagian setrikaan ya. Kita siapkan dulu ini untuk kemudian ini untuk lapisan resletingnya ya. Kemudian ini untuk ban pinggangnya sudah saya siapkan. Seperti ini. Lebar kainnya 9 atau 10 cm. Lebar untuk bannya 3,5 cm. Kemudian dilipat seperti ini ya. Bagian bawahnya dikasih pislin, kemudian lipat. Kita lanjut ke tahap setrika ya. Seperti ini, selalu pakai alas ya, biar gak gosong bahannya, tidak gosong dan tidak mengkilap.
Setelah selesai, kita setrika bagian samping kiri kanannya, kemudian kita balik, kita setrika dulu, kita rapikan. Selalu gunakan alas ya. Saya gunakan alas kain warna putih biar tidak pudar warnanya. Saya sengaja dahulukan setrika sebelum jadi biar lebih mudah, sebelum nanti disetrika dirapikan lagi kalau sudah selesai ya. Selesai tahap setrika, kita lanjut ke bagian pasang resleting ya. Saya menggunakan resleting Jepang ya, yang panjang 25 cm. Nah, di sini saya gunakan hanya sekitar 20 cm saja. Nanti sisanya kita potong saja ya. Setelah selesai pemasangan resleting, kita potong saja lebihannya seperti ini. Kemudian kita pasang lapisannya ya. Tempelkan seperti ini. Kemudian kita jahit dari bagian bawahnya dulu ya. Seperti ini posisinya. Kemudian kita jahit. Untuk bagian sebelahnya jahit sedikit aja ya, di bagian bawahnya aja. Seperti ini hasilnya. Ini celana wanita ya. Kemudian kita siapkan untuk kita hanya menggunakan 4 biji. Kita pasang di tiap-tiap bagian kupnatnya ya. Kita rapikan dulu aja, jahit dari bagian lapisan resletingnya. Nah, kita pasang pas di bagian
cukup nutnya ya. Seperti ini. Kemudian kita rapikan. Lalu kemudian kita pasang pita ya di bagian samping kiri kanan. Selanjutnya kita pasang ban pinggangnya ya. Nah, seperti ini. Kita mulai jahit dari bagian depan. Kita jahit pas di bawah kain kerasnya ya, jangan sampai kena kain kerasnya. Kemudian pastikan ini panjang ban pinggangnya dengan bahan celananya. Kemudian kita lanjutkan ke badan sebelahnya ya. Ini bagian belakangnya belum saya jahit, nanti akan saya jahit langsung sama bannya ya. Nah, sekarang kita gabungkan dulu bagian belakangnya seperti ini. Saya menggunakan cara ini biar lebih mudah kalau ada kekurangan. Kadang ukuran pinggang wanita itu enggak tentu ya, ketika diukur seperti ini, setelah selesai celananya kemudian dipakai sudah lain lagi ukuran pinggangnya. Setelah selesai kita gabungkan bagian belakang, kita jahit bagian ujung yang ada lapisan untuk resletingnya ya. Kita jahit seperti ini. Agak dilancipkan ya bagian ujungnya seperti ini. Kemudian kita pasang kancing haknya ya. Setelah selesai pasang kancing hak, kita pindah ke ujung ban yang satunya.
sama dilancipkan seperti ini. Ada lebihannya ya daripada ukuran lingkar pinggangnya seperti ini. Kemudian kita pasang kancing haknya. Selesai pasang kancing hak, kemudian kita lipat seperti ini, kemudian dijahit di bagian atas seperti ini, kemudian kita gunting saja bagian lebihannya, kemudian kita lipat sebagai bagian lapisannya ya, seperti ini. Kemudian kita jahit. Seperti ini hasilnya ya. Kemudian kita pindah ke bagian belakang, pas bagian tengah celananya. Kita lipat bagian lapisannya seperti ini. Kemudian kita jahit dari bagian luar. Pastikan bawahnya sudah kita lipat seperti ini ya. Kita jahit di bagian bawah, jangan sampai mengenai bagian ban pinggangnya ya. Pastikan selalu bagian lapisan bannya sudah terlipat ya. Kemudian kita lanjut jahit dari ujung satunya seperti ini. Selalu pastikan bagian bawahnya kita lipat. Sudah selesai pemasangan ban pinggangnya. Seperti ini hasilnya bagian dalamnya ya. Kemudian kita jahit untuk bagian apa ini namanya,
untuk bagian tadah sabuknya ya. Seperti ini caranya. Kita jahit dulu di bagian bawah, turun sekitar 2 cm atau disesuaikan saja. Seperti ini, kemudian kita jahit. Kemudian kita tarik ke atas. Kemudian kita jahit lagi ya. Dan alhamdulillah sudah selesai jahit celananya. Sekali lagi saya kasih tahu, ini adalah celana wanita. Beda di bagian depannya aja ya, karena bagian depannya saya menggunakan resleting Jepang. Baik sahabat, ini aja dulu di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.